Saya alumni Universitas Muhammadiyah Buton dan sekarang saya berkuliah di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Dasar. Saya selaku moderator yang akan memandu webinar ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada materi pertama atas nama Herlin Kurniasari, sarjana pendidikan yang merupakan alumni dari Universitas Bengkulu dan sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Pemateri kedua ada atas nama Raihul Jana, sarjana pendidikan yang merupakan alumni dari Universitas Mataram dan sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan pemateri ketiga ada Putri Rahmadina Taryagan, sarjana pendidikan dan sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi pemaparan. Nah, sesi pemaparan pertama saya persilahkan kepada Herlin Kurnia Sari, Sarjana Pendidikan. Eh, kepada Herlin, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lisa atas kesempatannya. Saya langsung izin untuk share screen ya, Mbak. Jangan keremet, jangan keremet. Oh, nanti. Tapi nggak boleh keremet. Nggak boleh ini, harus ini, harus ini. Harus ini. Nanti kan mati. Dia nggak mati, nggak akan mati. Jangan. Gimana Mbak Lisa, udah bisa terlihat share screen saya? Belum, Kak. Belum, Mbak. Gimana kalau sekarang udah terlihat belum ya? Udah, Kak. Sudah, Udah Mbak. terlihat. Baik, teman-teman, saya mohon izin untuk memaparkan materi, yaitu sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, seperti yang udah dijelasin sama Mbak Lisa tadi, perkenalkan nama saya Herlin Kurniasari. Saya alumni dari Universitas Bengkulu. Mungkin teman-teman yang dari Bengkulu sudah tahu ya, saya alumni dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang mulai masuk kuliah itu tahun 2020 dan saya menyelesaikan studi saya di bulan Maret tahun 2024. Nah, teman-teman mungkin yang dari Bengkulu dan teman-teman yang dari Jogja juga mungkin beberapa sudah mengenal saya. Jadi, untuk teman-teman misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya melalui kontak person yang ada di bawah atau bisa mutualan bersama saya di Instagram saya. Nah, langsung saja saya akan memaparkan materi dengan tema kita pada hari ini yaitu implementasi model Azure sebagai cara Gen Z agar nggak dikacangin saat belajar, saat ngajar. Jadi dikacangin itu bahasa anak-anak sekarang untuk dicuekin. Nah, langsung saja. What is the Azure model? Kira-kira teman-teman di sini udah tahu belum sih apa sih sebenarnya model Azure itu? Boleh, untuk yang belum tahu boleh di klik di typing di room chatnya belum atau bagi yang sudah bisa memberikan penjelasannya pemahamannya mengenai apa sih pengertian dari model Azure itu. Belum tahu Kak, belum. Baik, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Jadi, what is the Azure model? Jadi, model Azure atau Azure model ini merupakan kerangka kerja atau model pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru atau pendidik dalam merancang,
melaksanakan, kemudian mengevaluasi pembelajaran berbasis media. Jadi, model ini sangat berguna untuk mengintegrasikan teknologi atau media. Jadi, yang ditekankan dari model Azure ini adalah teknologi atau media dalam proses pembelajaran secara lebih efektif dan terstruktur. Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau saat ini tuh Indonesia berada di era revolusi industri 4.0 menuju era revolusi industri 5.0, yaitu pada abad 21. Nah, perubahan ini kan terjadi dalam kecepatan yang sangat eksponensial, di mana dunia itu semakin terlihat wujudnya sebagai kampung global. Apa-apa saja sekarang sudah serba teknologi seperti itu. Jadi menurut riset, itu keterampilan abad 21 ini bisa diperoleh seseorang melalui pendidikan, karena pendidikan itu adalah faktor utamanya. Sehingga kita sebagai guru atau sebagai calon guru itu dalam mendukung upaya tersebut menghadapi abad 21 itu, makanya kita perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu modelnya itu adalah model Azure tadi. Selanjutnya, jadi teman-teman, Azure itu merupakan singkatan. Azure itu ada ASSURE. Nah, jadi apa sih sebenarnya Azure ini? Nah, yang pertama ada Analyze Learners. Nah, itu dari bahasa mana ya, Analyze Learners itu? Jadi analyze learners itu artinya adalah menganalisis peserta didik atau menganalisis siswa. Jadi guru itu harus mengidentifikasi dulu karakteristik peserta didik seperti kemampuan awalnya itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa, kemudian apakah dia ada kebutuhan khusus, kemudian ada usianya dan tingkat pendidikannya. Jadi guru itu pertama sebelum mengajar itu di model Azure ini, guru mengidentifikasi dulu nih karakteristik siswanya itu seperti apa, kemampuannya awalnya itu seperti pengetahuan dan keterampilan dasar yang sudah dimiliki. Karena kalau misalnya pengetahuannya sudah melebihi rata-rata, itu jadinya siswanya malas, cenderung malas. Kemudian gaya belajarnya, apakah dia itu menggunakan gaya belajar yang visual, auditory, atau kinestetik. Kemudian kalau kebutuhan khususnya ya, teman-teman bisa melihat apakah siswa itu ada yang lambat membaca atau memiliki hambatan dalam belajar. Kemudian S yang pertama itu state objectives, artinya merumuskan tujuan. Jadi guru itu harus menentukan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan capaian atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya ini harus spesifik. Kira-kira apa sih tujuan dalam pembelajaran kali ini? Nah, guru itu dapat menetapkan tujuan pembelajaran itu berdasarkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Makanya itu ada istilah ya, mungkin kalau di PGSD sudah sangat familiar dengan menggunakan format ABCD atau audience peserta didik, behavior atau perilaku, kemudian condition atau kondisi dan degree atau tingkat keberhasilan. Nah, selanjutnya S yang kedua adalah select methods, media, and material, yaitu memilih metode, media, dan material. Jadi, guru itu harus memilih metode pembelajaran yang sesuai. Misalnya, apakah yang cocok di kelas saya ini apa sih? Apakah diskusi, apa simulasi, atau presentasi, seperti itu. Kemudian, tentukan media dan bahan ajar yang relevan dan mendukung metode tersebut. Misalnya, apakah medianya itu biasanya kalau IPA misalnya menggunakan alat peraga atau menggunakan video, menggunakan gambar atau simulasi seperti itu. Selanjutnya, utilize media and materials atau menggunakan media dan materi. Jadi, guru itu harus memastikan kalau media dan materi itu benar-benar siap digunakan. Makanya, guru-guru itu dituntut untuk membuat rancangan pembelajaran, termasuk melakukan uji coba. Misalnya, jika ingin menggunakan video, kita harus pastikan dulu apakah kelas saya ini memungkinkan untuk melakukan video ini, apakah speakernya memadai atau tidak. Jangan sampai setengah jam pelajaran itu hanya dihabiskan untuk menyiapkan videonya saja, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, atau yang require learner partisipan, yaitu mendorong partisipasi dari peserta didik ini. Jadi libatkan peserta didik itu secara aktif melalui diskusi, proyek, atau latihan. Jadi jangan hanya berpaku kepada gurunya saja, bukan hanya gurunya saja yang memberikan pemaparan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada evaluate and revise. Artinya adalah evaluasi dan revisi. Jadi kita harus meninjau kembali itu sebagai guru atau calon seorang guru, kita harus meninjau kembali apakah media yang kita gunakan ini efektif atau enggak dalam pembelajaran, apakah metodenya ini efektif apa enggak. Nah, tentu saja kalau sudah
melakukan evaluasi itu, ada juga revisinya. Jadi guru itu mengevaluasi pembelajaran baik dari segi pencapaian tujuan maupun efektivitas media yang digunakan. Kemudian kalau misalnya ada kekurangan nih, jadi bisa melakukan revisi untuk pelajaran berikutnya. Selanjutnya, what is the goals of the Azure model? Jadi, kira-kira untuk apa sih kita itu belajar mengenai model Azure ini? Padahal kan udah ada PJBL, udah ada PBL, dan selainnya. Dan, nah, ternyata tujuan dari model Azure ini adalah untuk membantu peserta didik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan cara yang lebih terstruktur. Nah, model Azure ini dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian, karena model Azure ini lebih menekankan pada media dan teknologi, maka melalui model ini pendidik itu bisa untuk memilih dan memanfaatkan media serta teknologi secara bersamaan yang tepat guna, yang mendukung tujuan pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dari peserta didik supaya peserta didik itu sebagai golden age akan memiliki kemampuan yang lebih dari rata-rata seperti itu. Selanjutnya ada what are the advantage and disadvantage of the Azure model. Ini bahasa mana ya? Kayaknya bahasa mana ini? Nah, langsung saja. Selanjutnya, apa sih keunggulan dari model Azure ini dibandingkan dengan model-model yang lainnya? Jadi, keunggulan dari model Azure ini memiliki pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Nah, salah satu keunggulannya ini memiliki kemampuan untuk menganalisis karakteristik peserta didik. Jadi, dari langkah-langkah dari A, S, S, U, R, E tadi, dari A itu kan sudah menganalisis dulu nih, sehingga peserta didik itu dapat disesuaikan dengan metode atau media yang kita gunakan. Jadi, selain itu, model ini dapat mengintegrasikan penggunaan media dan teknologi itu secara baik. Jadi, pendekatan ini memungkinkan sekali untuk kita, para pendidik atau calon pendidik, untuk memilih dan memanfaatkan media yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, sehingga peserta didik itu dapat lebih terlibat dalam pembelajaran. Nah, selain kelebihan, tentu saja model Azure ini memiliki kekurangan. Nah, salah satunya adalah kebutuhan untuk waktu dan persiapan yang cukup. Selain itu, karena dia menekankan teknologi dan media itu secara berbarengan, mungkin guru-guru yang umurnya sudah cukup banyak itu agak susah ya untuk menerapkan itu karena mereka jangankan untuk membuat media yang berbasis digital, tetapi untuk mereka membuat bahan ajar aja masih kesulitan adalah tugas dari kita sebagai Gen Z atau generasi Z ini untuk memaksimalkan upaya kita menjadi guru yang sebenarnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas kalau model Azure ini adalah em, model yang berfokus pada teknologi dan medianya. Jadi kemudian ada nih, how is the learning media that students are interested in? Jadi kira-kira media yang seperti apa sih yang diminati oleh siswa ini? Nah, ternyata berdasarkan riset itu, kalau kita cari tahu, ternyata media yang diminati siswa itu adalah media interaktif. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih media interaktif itu media yang seperti apa? Mungkin teman-teman bisa mengetikkan di room chat ya. Ah, belum tahu Mbak. Dari Adia, Raudia, Vigita nih, keroyokan nih berempat. Kemudian media interaktif itu video pembelajaran. Nah, benar sekali ya. Jadi media interaktif itu adalah media yang mengandung interaksi, bukan hanya dari satu pihak, bukan hanya dari guru saja. Nah, contohnya seperti apa sih, Mbak? Media interaktif ini, media yang the students are interested in, itu yang seperti apa? Nah, SIDIS. Jadi saya udah ada contoh media interaktifnya. Ini teman-teman bisa scan atau langsung klik di sini.
Mohon maaf Mbak Lisa, apakah share screen yang ini kelihatan enggak ya Mbak? Terlihat, Mbak. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini karena saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang mengambil jurusan pendidikan dasar, tetapi saya mengambil konsentrasi ilmu pengetahuan alam. Jadi saya membuat contoh multimedia interaktif ini yaitu multimedia dengan judul Mengenal Perubahan Bentuk Energi sesuai konsentrasi saya yaitu IPA. Nah, di sini saya gunakan Canva. Canva ini tentu saja sudah sangat familiar ya sama teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah sepelenian buat ini gitu. Nah, dari teman-teman yang dari Bengkulu mungkin mikirnya kayak gitu kan. Jadi saya gunakan media yang sesederhana mungkin. Jadi ini saya sudah masukkan kontennya. Saya gunakan template-nya dari Canva. Nih, kemudian ini saya di sini saya masukkan bukan hanya materi saja, bukan hanya yang untuk presentasi. Biasanya Canva itu kan yang paling sering dimanfaatkan untuk presentasi ya, karena sudah ada template PPT-nya. Nah, di sini saya masukkan bukan hanya materi saja, tetapi saya masukkan juga video. Kemudian saya masukkan eksperimen, dan yang terakhir saya masukkan kuis juga agar media ini menjadi multimedia yang interaktif. Jadi bukan hanya terdiri dari materi, tetapi juga dari berbagai media lainnya. Nah, teman-teman di sini juga teman-teman bisa lihat kan ada tanda panah. Ini bisa ke slide sebelumnya. Atau kalau di slide sebelumnya sebenarnya bisa pakai keyboard. Tapi kalau yang di home-nya ini ada materi, eksperimen, kuis, dan video. Kita kalau misalnya kita mau geser seperti ini kan jauh nih, mesti cari dulu nih yang mana ya. Nah, jadi di sini saya gunakan fitur yang ini. Misalnya saya klik eksperimen. Nah, eksperimen ini saya masukkan yang di sebelah sini ada edit link. Edit link. Nah, saya masukkan edit link. Jadi saya masukkan linknya, yaitu saya masukkan ke slide yang ingin kita tuju. Yaitu di sini saya masukkan ke slide eh, eksperimen itu ada di slide 40, ada slide ke 48. Jadi otomatis nanti kalau saya klik di bagian eksperimen ini langsung menuju ke slide yang ke 48 seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat di sini medianya. Nih teman-teman kalau mau mengakses ini bisa men-scan ini. Kemudian di sini saya tuliskan judul dan nama saya, ini NIM saya. Kemudian coba kita klik di bagian panahnya, itu sama seperti sebelumnya. Nah, kalau ini kita menuju ke sebelumnya, dan kalau ini kita melaju play. Nah, seperti teman-teman kayak kita main game pada umumnya. Kalau anak-anak itu kan seneng tuh kita suruh pencet-pencet, itu dia seneng sekali. Jadi ini ada deskripsinya. Kemudian contohnya ini ada di home-nya. Pertama kita mulai dari materinya dulu ya teman-teman. Jadi materinya itu mengenai perubahan energi. Nah, di sini ada pengertian energi, terus ada penjelasannya. Kita ajak dulu anaknya itu eh, untuk mengetahui dulu materi-materinya. Kemudian udah selesai nih kita materinya, kita balik lagi ke home. Kita bisa klik ke home. Nah, kemudian kita ajak anaknya itu untuk menonton video. Biasanya anak itu seneng banget tuh kalau diajak nonton video tuh. Udah berasa diajak ke, udah berasa diajak eh, pergi ke bioskop mereka itu. Nah, di video. Jadi teman-teman bisa langsung di video ini untuk mengcopy paste-kan sumber-sumber, misalnya saya ambil dari YouTube nih. Jadi teman-teman bisa untuk copy paste dari ini dari YouTube, kemudian bisa langsung di play di Canva ini. Nah, seperti itu saya pertama masukkan dulu lagu perubahan energi. Nah, selanjutnya setelah ada lagu, saya masukkan juga di sini ada petualangan Helios and Airs. Nah, itu adalah materinya, materi dari perubahan bentuk energi itu. Kemudian selanjutnya ada video simulasi dari salah satu contoh perubahan energi yaitu fotosintesis. Nah, seperti itu. Di sini saya masukkan hanya 3 eksperimen, sains eksperimen. Saya di sini masukkan sains eksperimen. Yang pertama ada tujuan dari eksperimen itu sendiri. Selanjutnya ada alat dan bahannya.
Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada simulasinya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan teman-teman yang IPA sudah sangat familiar dengan namanya itu namanya adalah PET. PET ini adalah berisi tentang simulasi mengenai IPA, baik itu fisika, kimia maupun biologi. Jadi kayak gini, teman-teman bisa scan di sini atau bisa klik di sini. Jadi ketika kita klik, dia langsung berpindah ke eh, platform ini, ke platform PET ini. Nah, jadi di sini kita bisa simulasikan kita mau intro atau sistemnya. Nah, kita coba di intro. Nah, di intro. Jadi di sini ada water atau air, kemudian di sini ada minyak, kemudian kita bisa ini kan ini ada energinya, simbol energi itu E. Nah, jadi di dalam air itu ada energinya, kemudian di dalam minyak juga ada energinya. Selanjutnya kita panaskan nih. Kita panaskan. Ini ada head itu panaskan kan. Nah, kita panaskan. Kita tunggu. Nah, anak-anak tuh bakalan lebih seneng karena kita digital kan. Jadi anak-anak lebih seneng untuk pencet-pencet tuh daripada melakukan pengalaman langsung. Nah, itu nanti anaknya kita bisa bilang kalau kita panaskan, airnya itu kita panaskan, maka dia akan eh, mendidih seperti itu. Nah, untuk energi simbolnya, energinya, kita bisa lihat di sini ada energi yang terbang seperti itu. Nah, itu contoh dari penggunaan PET itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya kembali lagi di sini. Nah, kita di home lagi. Kemudian di sini saya ada masukkan kuis. Nah, kuisnya ini semaksimal mungkin sih teman-teman bisa membuat kuisnya bentuk pertanyaan, bentuk esai atau sebagainya. Dan di sini saya menggunakan pilihan ganda. Nah, untuk yang pertama nih misalnya, jenis energi apa yang digunakan dan diubah saat mesin pemotong rumput beroperasi? Nah, misalnya anaknya jawab A. Nah, ternyata waktu kita klik A, itu jawabannya sorry, jadi salah kan. Kemudian kalau kita jawab B, ternyata jawabannya itu benar. Nah, ini tadi cara memasukkannya sama. Jadi ketika saya klik yang ini, jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik yang bagian A ini, kita bisa masukkan edit link ini. Nah, makanya kita pindahkan edit link. Kalau kita klik ini, kita pindahnya ke slide yang ke-28, yaitu slide ke-28 adalah sorry. Tapi kalau kita klik yang B, kita pindahkan slide-nya yang ke-29, yaitu good job. Seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak Lisa, pemaparan dari saya. Apakah ingin dilanjutkan ke tanya jawab atau seperti apa? Silakan saya kembalikan ke Mbak Lisa. Baik Mbak Herlin, terima kasih atas presentasinya yang sangat informatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Eh, Setiap materi itu dibatasi menjadi 2 pertanyaan dikarenakan waktunya yang kurang memadai. Jadi bagi yang ingin bertanya, silahkan menyebutkan nama, asal universitas. Pertanyaannya bisa dikirim melalui kolom komentar chat atau kalau yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Baik, di sini ada Mbak Melisa. Silakan Mbak Melisa. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan moderator karena sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena saya di sini off cam karena di Bengkulu sedang mati lampu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Melisa. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Bengkulu. Saya merupakan satu alma mater sama si pemateri. Nah, jadi di sini saya izin bertanya mengenai model Azure, apakah model Azure tetap relevan di era kurikulum merdeka? Nah, kan sekarang kan kurikulum kurikulum kan udah berganti dan kalau misalkan itu relevan, mengapa gitu? Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Lisa, mau langsung dijawab atau Boleh Mbak, silakan narasumber untuk menjawab. baik sebelumnya terima kasih Mbak Melisa. Ini sama-sama alumni dari Universitas Bengkulu dari PGSD. Mungkin adik-adik yang dari PGSD sedikit banyak sudah mengenal Mbak Melisa ini karena dia terkenal di PGSD. Nah,
Jadi pertanyaan Mbak Melisa itu, apakah model Azure ini tetap relevan di kurikulum Merdeka? Nah, ternyata Mbak, model Azure ini tetap sangat relevan di era kurikulum Merdeka karena model Azure ini merupakan pembelajaran yang sangat fleksibel, inovatif dan sangat berpusat kepada siswa. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada kita sebagai guru atau calon guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan model Azure ini menyediakan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk melakukannya. Seperti kan langkah-langkahnya tadi ada mulai dari analyze sampai dengan ke evaluasi. Jadi di analyze itu bisa membantu guru memahami siswa. Kemudian medianya itu memilih media yang sesuai. Kemudian hal ini tuh sangat sejalan dengan kurikulum Merdeka karena di kurikulum Merdeka itu kan menekankan pembelajaran yang berbasis dengan proyek atau PJBL dan pengembangan dari profil pelajar Pancasila. Jadi model Azure ini sangat bisa untuk dimaksimalkan sehingga menjadi model pembelajaran yang sangat relevan. Selain itu, di bagian evaluate dan revise, itu mendorong guru untuk terus memperbaiki pembelajaran berdasarkan dengan hasil dari evaluasi ini. Jadi, sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka yang berorientasi pada umpan balik formatif dan mengembangkan siswa itu secara holistik. Jadi, sangat relevan ya. Kalau menurut saya itu sangat relevan, Mbak. Seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Melisa? Apakah jawabannya sudah cukup menjawab atau mungkin masih ada yang ingin Baiklah, diperjelas? jawabannya sudah cukup menjawab, tapi saya ingin bertanya sedikit lagi. Tadi kan Mbak Erin kan udah mengatakan kalau itu sangat relevan untuk di kurikulum Merdeka. Nah, lalu apa keunggulan model Azure ketika diimplementasikan di kurikulum Merdeka dengan di kurikulum lain? Nah, terima kasih Mbak Melisa. Jadi Mbak Melisa ini emang dari dulu adalah teman untuk debat saya ya teman-teman. Jadi eh, apa keunggulan model Azure ini ketika diimplementasikan di kurikulum Merdeka dengan kurikulum lain? Sementara kan kita udah lihat tuh kalau di model-model lain kayak sudah relevan. Kenapa sih harus ada model Azure ini? Jadi model Azure ini lebih unggul di kurikulum Merdeka karena lebih fleksibel dan mendukung pembelajaran yang lebih inovatif, Mbak, dibanding dengan kurikulum lain seperti kurikulum K13. Nah, jadi fleksibelnya di kurikulum Merdeka ini, guru bebas untuk menyesuaikan media, metode, dan kegiatan belajar dengan kebutuhan siswa. Sedangkan di kurikulum lain itu, guru sering terikat pada struktur yang sudah baku. Kemudian, eh, untuk pemanfaatan teknologi ini di kurikulum Merdeka, itu guru dapat menggunakan berbagai teknologi modern untuk pembelajaran seperti aplikasi atau video interaktif. Hal ini kurang optimal di kurikulum lain yang lebih terbatas. Selanjutnya untuk evaluasi, nah memungkinkan guru untuk memperbaiki berdasarkan kebutuhan siswa karena tadi ada tahapan analyze atau menganalisis terlebih dahulu yang lebih fleksibel dibandingkan evaluasi terstruktur di kurikulum lain. Jadi evaluasi kayak di kurikulum 2013 itu kan lebih terstruktur. Sementara kalau di Azure ini lebih fleksibel karena terserah oleh guru sesuai dengan analisis yang dilakukan ke peserta didik. Seperti itu, Mbak. Ya, itulah jawaban dari Mbak Herlin. Bagaimana dengan Mbak Melisa? Baik, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Mbak Melisa. Kemudian kita lanjut ada pertanyaan dari chat atas nama Ayu Suryandari. Pertanyaannya, eh, Ayu dari UMM, Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Pertanyaannya untuk Berlin, misalnya ada salah satu langkah dalam model Azure dilewati, eh, apa yang akan terjadi? Apa masih bisa disebut model Azure? Nah, kepada Mbak Herlin, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Terima Suryandari. kasih. Terima kasih Mbak Lisa, terima kasih juga Mbak Ayu dari Universitas Muhammadiyah Malang ya. Jadi kalau misalnya salah satu langkahnya itu terlewati, apakah masih bisa disebut dengan model Azure? Sementara model Azure itu kan udah ada tuh ASSURE. Nah, jika salah satu langkah dilewati, menurut saya itu pembelajarannya tidak sepenuhnya memenuhi prinsip dari model Azure karena
karena Azure itu kan sudah sesuai langkah-langkahnya, namun penerapannya masih bisa disebut sebagai adaptasi dari model Azure. Mungkin dia tidak bisa disebut Azure, tapi adaptasi dari model Azure. Tetapi hasilnya itu mungkin akan kurang maksimal. Kemudian, jika salah satu langkah dari model Azure ini dilewati, pembelajaran juga masih tetap bisa berlangsung, tetapi hasilnya tidak akan optimal. Setiap langkah dalam model ini kan sangat mendukung, saling keterkaitan, memastikan pembelajaran itu tetap berjalan dengan efektif. Nah, misalnya dalam Azure ada yang pertama kan analisis siswa dilewati. Nah, guru mungkin tidak paham itu kebutuhan siswa itu atau minat siswa itu gimana ya, kayak gitu. Kemudian, kalau tujuan pembelajarannya tidak ditentukan, gimana sih kegiatan belajar ini bisa menjadi tidak terarah, maka tujuannya tidak akan terarah. Kemudian yang paling krusial itu adalah media atau metodenya. Maka metode dan medianya tidak terpilih dengan baik. Pembelajaran mungkin tidak menarik atau kurang efektif. Jadi pembelajarannya jatuhnya akan monoton seperti itu, Mbak. Baik, itulah jawaban dari narasumber Mbak Herlin. Bagaimana dengan Mbak Ayu? Apakah sudah cukup menjawab atau masih ada yang ingin diperjelas kembali? Silahkan. Ya, baik. Mbak Ayu ternyata sudah merasa cukup dengan jawaban Mbak Herlin. Terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya dan partisipasinya. Kemudian mohon maaf teman-teman hadirin semuanya. Di sini kami hanya membatasi 2 pertanyaan setiap pemateri dikarenakan waktunya yang cukup mepet. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa dijapri langsung kepada narasumbernya. Nanti bisa lihat di PPT-nya tadi ada nomor teleponnya dan Instagramnya mungkin bisa di-follow.